kita lanjutkan pelajaran kita pada pokok bahasan Maria Bunda Allah. Misericorde. Seandainya Anda non-Katolik, saya tidak hendak mengajak Anda untuk menjadi Ortodok ataupun Katolik. Ada beberapa orang berpikir, gara-gara saya mengajarkan sastra Ibrani, lantas saya menyuntikkan ide-ide Yudaisme pada kekristenan. Dan ada pula yang berpikir saya mengajak orang untuk menjadi Katolik. Seandainya Anda hari ini adalah seorang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah, Anda adalah saudara saya. Saya tidak mengajak Anda untuk berganti aliran. Tetaplah Anda di gereja Anda masing-masing. Dari seorang tokoh yang luar biasa pada Perjanjian Baru ini, yaitu Maria Ibu Yesus, mengajarkan kepada kita bahwa Perjanjian Baru dimulai dari ketaatan seorang perempuan, yaitu Maria. Bapak Gereja Irenaeus dalam bukunya Adversus Hairesis menuliskan bahwa pembuahan bayi Yesus Kristus terjadi oleh karena ketaatan perawan Maria. Ia menyatakan ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh iman Maria. Dan kita sudah mempelajari bahwa gereja secara tradisi merujuk tanggal konsepsi adalah 25 Maret. Dan ia disalibkan pada tanggal yang sama. Dan kelahirannya 9 bulan kemudian. Dari tanggal Annunciation itu, 9 bulan kemudian lahir Sang Mesias. Ini ada dalam tulisan Bapak Gereja Hippolytus yang menuliskan tanggal 8 hari sebelum Januari adalah kelahiran Sang Mesias. Dalam tulisan Hippolytus, Commentary of Daniel. Mari kita membaca Lukas 1 ayat 41 sampai 43. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elizabeth berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Anda perhatikan di sini ketika Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, ia menyebut Maria dengan ibu Tuhanku. Ada yang mencoba merendahkan ayat ini dengan ibu Tuanku. Bagi saya itu tidak masalah, karena gelar Tuan yang ada di rahim Maria itu, dia adalah Tuan dari segala Tuan. Tuan dari segala Tuan tentu saja Tuan yang ilahi, penguasa langit dan bumi. Dalam bahasan mengenai Maria ini, kita membahas tentang rahim ibu. Rahim dalam bahasa Ibrani adalah rechem. Dan kata rechem ini terhubung dengan kata rachamim. Anda tentu pernah mendengar kata rahmat. Nah, kata rahmat juga berhubungan dengan kata rechem ini. Lalu apa hubungannya dengan rahim seorang ibu? Alkitab selalu memandang keturunan adalah wujud dari kasih karunia Allah. Sehingga apabila ada perempuan sedang mengandung, dia sedang mengandung kasih karunia Allah. Bahwa beranak cucu adalah wujud dari mandat Tuhan, Kejadian 1 ayat 28, beranak pinaklah kamu dan bertambah banyaklah. Seorang perempuan yang mandul, dia disebut akara. Arti dari akara ini tercabut dari akar. Karena dia tidak dapat meneruskan satu keturunan. Ada beberapa ibu-ibu leluhur Israel yang mandul. Misalnya Sarah, Ribka, Rachel, Hana. Mereka pada mulanya mandul. Oleh karena kasih karunia Allah, Tuhan memberikan buah pada kandungan mereka. Sehingga buah kandungan mereka ini identik dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, yaitu keturunan. Demikian pula buah kandungan yang ada di dalam rahim Maria. Tidak bisa tidak bahwa jabang bayi yang ada di kandungan Maria ini adalah bentuk kasih karunia Allah yang terbesar. Karena Tuhan memilih media seorang perempuan yang bernama Maria, seorang perawan suci, Allah meminjam rahimnya untuk media kedatangannya ke bumi. Puisi Agada, Echad Yudea menuliskan,
Tisha miyodea, tisha niyodea, tisha yarheleda. Artinya, 9 siapa yang tahu? 9 aku tahu. 9 adalah bulan kelahiran. Kita membaca Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Fayaan hamal'ah, fayomer eleha, ruah hakodes tavo alaik, ugefurat elyon tatsel alaik, alken kadosh yeamer, fayilot ben ha Elohim. Menarik sekali untuk mempelajari aksara-aksara Ibrani karena aksara-aksara Ibrani memiliki nilai namrik. Dan ilmu mengenai namrik ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan gematria. Kata Ibrani untuk pregnancy, kehamilan, adalah herayon. Kalau dirujuk dengan ilmu gematria, berdasarkan nilai-nilai dari aksara Ibrani, herayon itu terdiri dari aksara he, resh, yod, vav, dan nun. Dan apabila masing-masing nilai itu dijumlahkan, jumlah ini menurut orang Yahudi adalah usia kehamilan sejak konsepsi, yaitu 271 hari. Ini ditulis dalam Babylonian Talmud dalam Traktat Nida 38a. Pada sesi-sesi yang sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa tanggal Hanukkah pada 25 Kislev tahun Ibrani 3757 itu equal dengan 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Dan dari sinilah kita dapat memahami tulisan-tulisan dari Bapak Gereja kenapa mereka menentukan tanggal konsepsi itu adalah 25 Maret dan kelahiran Yesus 9 bulan kemudian yaitu 25 Desember. Selanjutnya kita akan membaca Lukas 1 ayat 36, di mana waktu itu malaikat Gabriel datang kepada perawan Maria. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jelas di sini bahwa kedatangan malaikat Gabriel adalah bertepatan dengan bulan ke-6 dari kehamilan Elisabet atau Elisheba. Buah kandungan pada perawan Maria adalah pemenuhan dari proto-evangelium, yaitu Injil yang pertama yang sudah dimaklumatkan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pemahaman dari proto-evangelium ini Anda dapat mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah saya berikan dalam pembahasan Parasyat Bereshit, khususnya pasal ketiga. Sehingga nanti Anda mengerti bahwa konsepsi yang terjadi pada perempuan Maria itu adalah pemenuhan janji dari Kejadian 3 ayat 15. Istilah proto-evangelium itu sendiri lahir dari Bapak Gereja Irenaeus. Ia memandang bahwa berita Injil itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia sejak pada mulanya, yaitu sejak mula manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan ini secara historis dituliskan dalam Kejadian 3 ayat 15. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gereja Irenaeus dalam Adversus Heresis, menyatakan bahwa perjanjian baru dimulai dari iman perempuan. Dan inilah penggenapan Kejadian 3 ayat 15, yaitu proto-evangelium atau Injil yang pertama. Sang malaikat mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu tanggapan Maria terhadap kehamilannya itu, ia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita bisa melihat keteguhan dan kesetiaan perempuan ini.
kehamilannya yang di luar nikah itu tentu akan membahayakan nyawa Maria itu sendiri karena nanti dia dianggap melakukan perzinahan. Tetapi ia menempatkan dirinya. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Selanjutnya kita akan mempelajari kisah mengenai Maria dan Yusuf. Yang keduanya adalah orang-orang yang tulus hatinya. Ada di dalam bahasan buku saya, Injil Salib halaman 14. Maria dan Yusuf kala itu masih bertunangan. Ikatan pertunangan menurut Talmud Yahudi dirujuk dengan istilah erusin atau kiddushin. Ditulis dalam kitab Mishnah Kiddushin 3:12. Ikatan kiddushin ini hampir sama teguhnya dengan ikatan pernikahan. Dalam Alkitab, perempuan yang sudah bertunangan kadang-kadang disebut istri dan mempunyai tanggung jawab kesetiaan yang sama. Dan laki-laki yang sudah bertunangan disebut suami. Alkitab tidak memuat peraturan mengenai pertunangan yang diputus, tapi kumpulan undang-undang Hammurabi mencatat bahwa jika calon suami yang memutuskan pertunangan, bapak perempuan berhak menahan bukti ikatan pertunangan itu. Tapi jika bapak calon istri yang memutuskannya, dia harus membayar 2 kali hadiah calon suami. Demikianlah Yusuf ingin diam-diam memutuskan pertunangannya dengan Maria ketika dia mengetahui Maria tunangannya itu sedang hamil. Tidak mudah menjadi sosok Maryam. Bagaimana tidak? Ibu Yesus ini tentu menghadapi ancaman hukuman mati secara agama Yahudi karena tuduhan perzinahan. Dan oleh karena jabang bayi yang ada di kandungan Maria itu bukan putranya, maka Yusuf hendak menceraikannya secara diam-diam. Tetapi Matius 1 ayat 20 menulis, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ungkapan dalam bahasa Ibrani, Altira Mikahat et Miriam Isteha. Ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa secara status hubungan Maria dan Yusuf adalah pasangan suami istri dalam pernikahan yang sah secara hukum Yahudi. Terhadap kehamilan Maria sebelum pernikahan ini, silakan Anda kaji. Apakah benar Yusuf boleh menceraikan Maria pada saat itu? Tentu tidak boleh, bukan? Karena apabila terjadi perceraian itu dan kemudian tersiar bahwa jabang bayi yang ada di rahim Maria itu bukan putra dari Yusuf, maka Maria tentu saja mendapat ancaman hukuman mati. Sebenarnya inilah makna dari Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9 dalam ajaran Tuhan Yesus jika dikaji dalam pola pikir tradisi Yahudi. Ungkapan perceraian kecuali karena zina itu hampir tidak mungkin terjadi pada waktu itu. Terlebih lagi harus kita mengerti juga bahwa berdasarkan hukum Yahudi, jika istri kedapatan berzina, bukan perceraian yang dihadapinya, melainkan hukuman rajam sampai mati. Ini ditulis dalam kitab Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ve'ish asher yim'af et asher re'ehu mot yumat hanoef vehanoafet. Maka keberadaan Yusuf untuk selalu mendampingi Maria sangat penting untuk kemungkinan ancaman konsekuensi hukum Taurat oleh masyarakat Yahudi di sekitarnya atas tuduhan perzinahan. Terlebih kemudian, Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria tidak boleh memiliki status anak haram atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah mamzer. Ditulis dalam Ulangan 23 ayat 20. Hukum Taurat atau Misvot nomor 65 menyatakan bahwa seorang mamzer tidak dapat masuk ke dalam jemaat Tuhan. Ulangan 23 ayat 2.
Matius 1 ayat 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Apabila kita membaca Matius 1 ayat 24-25 ini seperti suatu peristiwa yang meloncat. Tetapi kita dapat memahaminya melalui kitab Lukas yang menulis detail dari kisah antara Yusuf dan Maria. Setelah Maria ditemui oleh malaikat Gabriel, Maria datang ke rumah Elizabeth di Hebron. Maria melakukan perjalanan sekitar 180 km antara Nazaret ke Hebron di wilayah Yehuda. Elizabeth yang dipenuhi dengan Roh Kudus menyambutnya dengan menyebut Maria sebagai Ibu Tuhanku. Atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Em Adoni. Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi, datang ke bumi untuk misi keselamatan bagi umat manusia. Sebagai manusia, dia dilahirkan melalui perawan Maria. Karena peran Maria yang sedemikian penting, Gereja Purba sejak abad keempat Masehi memberinya gelar Theotokos, yaitu Bunda Allah. Bapak Gereja Athanasius dari Alexandria pada tahun 330 Masehi, Bapak Gereja Gregory pada tahun 370 Masehi, dan John Chrysostom pada tahun 400 Masehi, juga Saint Augustine menggunakan gelar Theotokos kepada Maria, Ibu Yesus Kristus. Meski istilah Theotokos Bunda Allah secara harfiah tidak ada dalam ayat-ayat Alkitab, tetapi bisa kita mengerti maknanya dengan dasar Alkitab dalam Lukas pasal 1 ayat 26-38, terlebih pada Lukas pasal 1 ayat 42-43. Rumah pasangan Zakaria dan Elizabeth adalah di Hebron. Lukas pasal 1 ayat 39-40 memberi petunjuk mengenai lokasi di mana rumah Zakaria berada. Kita membaca ayatnya, Lukas 1 ayat 39-40. Segera setelah itu, Maryam bersiap-siap lalu bergegas pergi ke pegunungan di sebuah kota di Yudea. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Rumah Zakaria berada di suatu kota di Yehuda, suatu daerah perbukitan di luar kota Yerusalem. Ayat tersebut mengimplikasikan kota Hebron, sebagaimana yang disebutkan dalam Yosua pasal 21 ayat 11-13. Jadi Maria Ibu Yesus melakukan perjalanan dari Nazaret ke Hebron, yaitu tempat pegunungan di luar kota Yerusalem. Kenapa harus memutar, menyeberangi Sungai Yordan, dan kembali menyeberangi Sungai Yordan? Ini karena orang Yahudi tidak berhubungan dengan orang-orang Samaria. Ketika zaman Yesus pada Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus ketika dari Yerusalem hendak kembali ke daerah Nazaret, Tuhan Yesus tidak mau berjalan memutar seperti kebiasaan orang-orang Yahudi lainnya. Tuhan Yesus memotong kompas sehingga dia melewati daerah Samaria. Dan disitulah Tuhan Yesus menginjil di hadapan seorang perempuan, yaitu perempuan Samaria di sumur Yakub. Sesampai Maria di rumah Elizabeth di Hebron, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elizabeth berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Fatikra bekol gadol, fatomer, berucha et banashim uvaruh fitnek." Elizabeth meneruskan pembicaraannya. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Umahli ki em adoni, ba'ah elai." Lukas 1 ayat 43 ini mendasari gelar Theotokos oleh bapak-bapak gereja kepada Maria. Pada diri Maria sendiri,
Ungkapan Elizabeth yang menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku tentulah menguatkan Maria yang kemungkinan berada dalam ancaman hukuman mati karena perzinahan. Ungkapan penguatan itu juga menjadi penghiburan bagi kemungkinan cemooh dan hal lain-lain yang menyangkut kehamilannya yang tidak biasa itu. Ungkapan yang dilontarkan Elizabeth yang merujuk pada diri Maria sebagai ibu Tuhanku, M. Adoni, menyatakan bahwa Elizabeth mengetahui betul dan memahami kehamilan Maria bukan sebuah aib, melainkan suatu kesukaan besar bagi seluruh bumi dan penggenap rencana Allah akan keselamatan bagi manusia. Lukas 1 ayat 43. Kemanusiaan Sang Firman, Allah yang nuzul ke bumi, inkarnasi, dimulai ketika Roh Allah menaungi perawan Maria, tanggal 25 Maret menurut catatan Bapak-Bapak Gereja, yang kebenarannya sudah kita buktikan pada pembahasan sesi yang keempat. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Alkitab. Matius 1 ayat 18 sampai 23 dan Lukas 1 ayat 31 sampai 36 dan ditegaskan kembali dalam pengakuan iman Rasuli Nikea Konstantinopel yang menyatakan demikian. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ada banyak orang Kristen, bahkan yang gemar mengaku penuh dengan Roh Kudus. Mereka menolak gelar Maria Bunda Allah. Padahal justru ketika penuh Roh Kudus, Elizabeth sanggup menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku, En Adoni. Sesungguhnya mereka menentang Roh Kudus ketika mereka menolak Maria Bunda Allah. Dan sesungguhnya mereka tidak tuntas memahami Yesus Kristus. Pada saat mereka menolak Maria Bunda Allah, maka Yesus Kristus yang dilahirkan itu adalah sekedar manusia biasa. Tetapi kalau orang Kristen juga mengakui Yesus adalah Allah, pertanyaannya, kapankah anak yang dilahirkan Maria tersebut Allah? Apakah ketika ia berumur 1 hari, 1 tahun, ataukah 30 tahun? Tentu apapun jawabannya, dia bukanlah Allah. Sebab Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Oleh sebab itu gelar Maria Bunda Allah sangat penting. Sebab gelar itu tidak berhenti ditujukan kepada Maria saja, melainkan pada akhirnya diarahkan kepada sang anak yang dilahirkan Maria itu sendiri. Artinya gelar itu mempertegas apa yang dilahirkan Maria bukan sekedar manusia, melainkan dia adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, gelar Maria Bunda Allah mempertegas keilahian Yesus Kristus. Gelar yang diberikan oleh bapak-bapak gereja kepada Maria, Maria Bunda Allah, Mitetutio, sama sekali bukan menyembah Maria, seperti yang barangkali dituduhkan kalangan non-Katolik kepada Katolik. Tentu saja yang pantas disembah adalah Allah Tritunggal yang Maha Esa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Istilah Theotokos berasal dari bahasa Yunani. Theos artinya Allah, tokos pembawa. Istilah Theotokos dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai God's bearer, pembawa Allah. Dalam bahasa teologis di kalangan Katolik dan Ortodoks, istilahnya adalah Mother of God atau Bunda Allah. Istilah Theotokos itu persisnya adalah gelar yang diberikan oleh para bapak gereja kepada Maria. Dari apa yang tertulis dalam kitab suci dapat kita perkirakan keberadaan Maria di rumah Elizabeth adalah perlindungan yang luar biasa bagi masa-masa proses kelahiran Sang Mesias di rumah Elizabeth. Dengan demikian, Maria terlindungi oleh seorang Imam Zakaria, suami Elizabeth, yang juga terlindungi oleh sosok Yusuf yang menjadi suaminya. Dan sensus yang terjadi pada zaman kelahiran Yesus ini bukan suatu yang kebetulan, karena Yusuf adalah keturunan dari Daud
Kita membaca Lukas ayat 1-4. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Kalau kita melihat peta ini, jarak antara Nazaret dengan Hebron sekitar 180 kilo, dan jarak Hebron ke Yerusalem sekitar 28 kilo. Yerusalem ke Bethlehem sekitar 7 kilo, sehingga jarak Hebron ke Bethlehem sekitar 21 kilo. Dan disitulah perjalanan dari kedua orang tua Yesus ini menuju ke tempat kelahirannya, yaitu di Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Perlu kita pelajari juga latar belakang dari sensus itu yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Gambar ini adalah sebuah prasasti. Pada tahun 14 Masehi, di akhir masa jabatannya sebagai Kaisar Romawi, Kaisar Agustus mendata tindakan-tindakannya yang dianggapnya berprestasi selama menjadi raja. Dan gambar ini merupakan salinan Res Gestae Divi Augusti di dekat makam Kaisar Agustus di Galatia, yang sekarang adalah negara Turki. Inilah salinan naskah Res Gestae Divi Augusti. Sensus di seluruh jajahan Kaisar Agustus diperintahkan pada tahun 8 sebelum Masehi. Perintah Kaisar Agustus pada Lukas 2 ayat 1 menjadi latar sosial untuk kelahiran Yesus Kristus. Kata seluruh dunia yang dimaksud adalah dunia yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Pada Res Gestae Divi Augusti menuliskan angka 4.233.000 menjadi jumlah orang yang terdata tinggal di dalam wilayah Kekaisaran Romawi kuno setelah diterbitkannya perintah sensus tahun 8 sebelum Masehi. Di Syria, perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus pada 8 sebelum Masehi ini baru tuntas saat Quirinius memerintah Syria pada tahun 5-4 sebelum Masehi. Sebagai penguat dari data historis ini, Bapak Gereja Tertullianus menulis pada abad kedua demikian. Namun ada bukti sejarah bahwa justru pada waktu ini ada sensus-sensus yang telah dilakukan di daerah Yudea oleh Sentius Saturninus yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka berkenaan dengan keluarga dan asal-usul Sang Mesias. Perkiraan kronologi sensus pertama Quirinius dari sumber-sumber informasi tersebut adalah sebagai berikut. 8 sebelum Masehi, Kaisar Agustus menyampaikan perintah sensus penduduk. 7 sebelum Masehi, roda birokrasi untuk sensus skala besar yang membentang dari Eropa, Afrika, hingga Asia mulai bergerak. 6 sebelum Masehi, perintah sampai ke Sentius Saturninus. Sensus di Provinsi Syria mulai dilaksanakan di akhir masa jabatannya. Tahun 5-4 sebelum Masehi, sensus di Syria dilaksanakan dan dituntaskan oleh Quirinius. Ada persoalan sejarah tentang nama Quirinius, gubernur Syria. Lukas 2 ayat 2 menulis, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Dan memang benar demikian, karena sensus itu dilakukan 2 kali. Pada masa-masa dulu, kejanggalan catatan sejarah ini menjadi masalah bagi peneliti Alkitab mengenai sensus Quirinius. Meskipun demikian, kemudian ada tulisan kuno yang mengungkapkan bahwa terdapat nama Quirinius menduduki jabatan sebanyak 2 kali sebagai prokonsul Syria. Injil Lukas menjelaskan bahwa pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftaran sensus yang pertama kali. Ini artinya sebelum Masehi. Seorang arkeologis terkemuka bernama Jerry Vardaman telah menemukan sebuah koin dengan nama Quirinius di atasnya.
Ini menunjuk Quirinius sebagai prokonsul Syria dan Kilikia dari tahun 11 sebelum Masehi sampai dengan setelah kematian Herodes. Dengan demikian, maka ada dua nama Quirinius. Satu yang memerintah hingga 11 sebelum Masehi, dan satu lagi yang memerintah setelah 6 Masehi. Maka ada kemungkinan Quirinius adalah orang yang sama. Ada kemungkinan juga adalah dua orang yang bernama sama. Suatu hal yang biasa bila banyak orang memiliki nama Roma yang sama. Namun periode masa jabatan Quirinius tersebut sudah bisa membuktikan bahwa sensus yang dimaksud dalam Injil Lukas pasti berlangsung selama pemerintahan Quirinius yang lebih awal, yaitu sebelum Masehi. Dan keterangan ini dapat dibaca dalam buku Jerry Vardaman, Chronos Kairos Christos, Nativity and Chronological Studies. Dan keterangan mengenai itu dituliskan pada halaman 61 sampai 63. Selanjutnya kita akan mempelajari bersama kebenaran sejarah yang ditulis oleh Matius, yaitu adanya infantisida, pembunuhan bayi-bayi pada zaman kekuasaan Herodes yang agung. Matius pasal 2 ayat 12 sampai 18 menuliskan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa dia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan dia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ada sebagian orang yang mempersoalkan Matius 2 ayat 12-18 ini mengenai kebenaran infantisida itu. Alkitab juga merupakan bukti sejarah. Dan bukti sejarah dalam Alkitab ini dikonfirmasi oleh sumber sejarah non-Kristen yang mencatat peristiwa infantisida itu dicatat 4 abad kemudian oleh Macrobius yang menulis di Saturnalia. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Ketika ia, Kaisar Agustus, mendengar bahwa anak-anak laki-laki di wilayah Suria berusia di bawah 2 tahun yang diperintahkan Herodes, raja orang Yahudi, untuk dibunuh, putranya sendiri juga dibunuh. Ia berkata, lebih baik menjadi babi Herodes daripada menjadi putranya. Matius 2, 12-18 dikonfirmasi dengan buku sejarah non-Kristen ini. Sejarawan Flavius Josephus tidak secara eksplisit mengenai infantisida ini, tetapi ia mencatat kejahatan Herodes dalam buku Antiquities of the Jew, buku yang ke-17, C2. Dan Anda dapat membacanya secara online. Dan ketika kemarahan Herodes, tentu saja Hebron ini adalah daerah sekitar Bethlehem. Sehingga ada kemungkinan bahwa bayi dari Yohanes Pembaptis juga turut bersama-sama mengungsi agar dia tidak mati. Karena Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis umur mereka hanya terpaut 6 bulan saja. Dan tentu saja orang tua Yohanes Pembaptis dan orang tua Yesus sangat mengenal. Karena Elizabeth dan Maria adalah sanak saudara.
Sehingga ayat ini sungguh dapat kita mengerti sebagai suatu konfirmasi yang sangat valid. Yohanes sangat mengetahui siapa Yesus Kristus. Bahkan ketika Maria mengunjungi ibunya, Yohanes di dalam rahim ibunya ikut melonjak. Ada kemungkinan masa kecil antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus, mereka bersama-sama. Sehingga kesaksian Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29 ini adalah suatu kesaksian yang amat valid karena Yohanes sangat mengetahui siapa Yesus Kristus. Dialah yang memenuhi nubuat yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15, foto evangelium. Pada ayat ini menuliskan, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes sangat tahu bahwa Yesus Kristus lahir di Migdal Eder. Kelahiran Yesus di Migdal Eder bukan suatu yang kebetulan, karena memang dialah yang memenuhi segala korban-korban yang diberikan di bait Allah dengan kematiannya sendiri. Sehingga gelar anak domba Allah, Seh Ha Elohim, diberikan oleh Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus. Hineh Seh Ha Elohim, Hanuse Khataat Haolam. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.